Halo sahabat pengetahuan, pernahkah Anda membayangkan bahwa harta karun terbesar di planet ini tersembunyi tepat di depan mata kita? Bukan di piramida yang terkubur atau gua tersembunyi, melainkan di lautan luas yang menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Kita berbicara tentang emas. Bukan hanya sedikit, tapi hampir 20 juta ton emas yang diperkirakan bersembunyi di air laut. Angka 20 juta ton itu sulit dibayangkan. Untuk memberi Anda perspektif, jika seluruh emas ini berhasil diekstraksi dan dibagi rata kepada setiap individu yang hidup di bumi hari ini, setiap orang akan menerima sekitar 4 kg emas murni. Ini adalah cadangan emas terbesar yang pernah ada, jauh melampaui seluruh tambang darat yang kita kenal. Ini sungguh membuat lautan menjadi tambang emas terluas dan terkaya di dunia. Namun, jika jumlahnya begitu fantastis, mengapa kita tidak melihat armada kapal penambang emas raksasa beroperasi di seluruh samudra? Disinilah fakta mengejutkan, sekaligus menjadi tantangan terbesar muncul. Meskipun total kuantitasnya besar, mayoritas emas ini hadir dalam bentuk terlarut atau terdispersi di seluruh volume air laut. Konsentrasinya sangat rendah. Kita berbicara tentang konsentrasi antara 1 hingga maksimal 20 bagian per triliun atau yang dikenal sebagai parts per trillion ppk. Mari kita ilustrasikan betapa encernya konsentrasi ini. 1 bagian per triliun setara dengan mencoba menemukan 1 sendok teh emas yang telah dilarutkan secara merata di dalam kolam renang berukuran olimpiade. Bayangkan volume air yang harus Anda saring hanya untuk mendapatkan sebutir kecil emas. Inilah inti dari masalah kelayakan ekonomi dan teknologi. Untuk mendapatkan jumlah emas yang signifikan, katakanlah hanya 1 kilogram, kita harus memproses jutaan ton air laut. Proses ini memerlukan pemompaan air dalam skala industri yang masif, penggunaan bahan kimia mahal untuk mengikat ion-ion emas, serta teknologi filtrasi yang sangat canggih dan boros energi. Ketika kita menjumlahkan biaya operasional, biaya energi untuk memompa, biaya bahan kimia, biaya pemeliharaan peralatan, dan waktu yang dihabiskan, semua biaya ini jauh melampaui nilai pasar dari emas yang berhasil kita dapatkan. Singkatnya, saat ini, usaha untuk menambang emas dari air laut akan membuat kita merugi besar-besaran. Meskipun sains tahu cara melakukannya, matematika ekonomi mengatakan jangan. Lalu, bagaimana dengan bentuk emas lainnya? Selain bentuk terlarut, emas juga ditemukan di dasar laut, tertanam dalam batuan dan endapan sedimen yang terbentuk selama jutaan tahun. Di area tertentu, konsentrasi emas dalam endapan dasar laut memang lebih tinggi daripada yang terlarut di air. Namun, penambangan di dasar laut atau penambangan laut dalam membawa serangkaian tantangan baru. Kedalaman ekstrem, tekanan air yang luar biasa, serta risiko kerusakan lingkungan laut yang sensitif membuat penambangan ini juga masih dalam tahap eksplorasi dan kontroversi. Jadi, kesimpulannya, lautan adalah brankas emas terbesar di dunia. Sebuah harta karun yang ukurannya memukau, namun sifatnya yang sangat terdispersi. Dikombinasikan dengan kesulitan teknologi dan hambatan ekonomi yang signifikan, memastikan bahwa 20 juta ton emas tersebut akan tetap berada di sana, tersembunyi dalam gelombang, menunggu terobosan teknologi yang benar-benar revolusioner yang mungkin bisa mengubah kelayakan situasinya di masa depan. Sampai saat itu, emas di laut tetap menjadi simbol kekayaan yang berada tepat di luar jangkauan kita. Terima kasih telah menonton.